Halo teman-teman Scaper, balik lagi bersama saya Jajang SP Hiroshima di channel Mega Aquatic Design. Tentunya saya belum bisa jalan-jalan lagi nih tim Mega Aquatic Design, tapi kita harus tetap kreatif ya di suasana PPKM ini. Ya, entah sampai kapan ya, diperpanjang lagi. Oke. Itu udah kebijakan pemerintah ya, kita sebagai warga negara yang baik harus bisa menerimanya, oke? Bismillah itu teh. Ya, nggak tahu sampai kapan. Mudah-mudahan intinya corona cepet hilang dari muka bumi. Amin. Nah, kalian tahu kan dalam beraquascape itu ada salah satu komponen yang sangat penting ya, sangat krusial sekali, tidak bisa dihilangkan, yaitu salah satunya adalah pencahayaan. Nah, sedangkan dalam aquascape itu pencahayaan yang bakalan kita pakai ya salah satunya dari lampu. Makanya hari ini nih bahan-bahan ini semua kita bakalan bikin tutorial lampu aquascape yang kece badai. Jadi teman-teman simak baik-baik, nanti saya akan jelaskan semua bahan-bahannya sampai kita praktekin membuatnya lengkap dari awal sampai akhir. Ya, ingat, simak baik-baik. Nah, sekarang bahan-bahan apa saja dan alat apa saja yang dibutuhkan untuk membuat lampu aquascape itu ya. Nah, yang mudah-mudah saja, yang mudah-mudah ada di sekitar kita lah ya. Yang pertama yang paling penting tentunya adalah solder ya. Solder, usahakan soldernya yang panas ya, yang di atas 400 derajat Celcius. Atau kalau biasanya kalau solder itu di atas 65 watt lah. Supaya apa? Supaya nanti daya rekatnya atau daya mencairkan si ini nih, si timahnya itu bagus, jadi nempel. Jadi kemungkinan lepasnya itu sedikit gitu. Itu kan yang pertama. Nah, yang kedua ini multimeter ya atau multitester. Ini sebenarnya sih lebih ke buat pengecekan ya, pengecekan takut ada jalur yang putus atau arus yang tidak sesuai dan lain sebagainya. Pokoknya kegunaannya ini banyak sekali. Nah, ini untuk bahannya ya. Ini alat juga sih, pinset. Nah, ini adalah thermal tip ya. Thermal tip itu jadi ini kegunaannya adalah untuk menempelkan ini nih PCB star ke heatsink. Jadi ini kita pakai ini. Selain ini juga sih sebenarnya bisa diganti sama yang namanya thermal glue ya. Jadi ada banyak nih, ada thermal glue, ada thermal tip, ada thermal paste. Nah, itu teman-teman harus bisa membedakan nanti kegunaannya. Nah, ini biar nggak berantakan, jadi saya pakai ini untuk menempel si PCB star ini. Nah, selanjutnya ini yang namakan tadi thermal paste ya atau thermal grease ya. Nah, ini adalah untuk bukan menempel ya, maksudnya antara si LED HPL ini ke PCB star. Nah, jadi jadi gini, antara HPL ke PCB star itu kita pakai thermal paste ya. Nah, itu gunanya untuk menghantarkan panas dari si HPL itu disalurkan ke PCB star. Nah, panas yang di PCB star itu nanti disalurkan ke heatsink ini. Disalurkan dengan ini nih. Nah, jadi sebenarnya kuncinya itu sebenarnya untuk bikin lampu HPL itu ya adalah itu. Kebanyakan si pembuat lampu atau bikin lampu aquascape itu apa ya istilahnya? Menghiraukan padahal ini sangat penting apalagi buat teman-teman yang suka bongkar-bongkar komputer pasti mengerti lah kegunaannya gitu, bahwa untuk mengalirkan panas itu sangat penting ya untuk mencegah overheat seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini ada kabel, ini ada LED HPL ya. Di sini juga ada selang bakar. Selang bakar ini pengganti solasi ya atau solasi ban. Jadi ini lebih bagus karena sifatnya juga apa ya? Kedap ya atau bisa dikatakan tahan air juga gitu. Tahan air meskipun nggak bakalan kita celupin sih. Nah, selanjutnya ini tadi timah. Ini ada load pad.
selanjutnya ini adalah diaper ya. Diaper. Jadi teman-teman saat membeli HPL ini sama diaper ini, teman-teman harus perhatikan dari segi kualitasnya. Kan banyak ya macam-macam dari merek A, B, C, C segala macam lah. Jadi teman-teman pasti tahu yang mana yang lebih bagus dan mana yang lebih kuat dan tahan lama seperti itu. Tapi sebenarnya pada intinya dari semua itu yaitu bagaimana cara kita mengaplikasikannya atau bagaimana cara kita merakitnya, sebenarnya seperti itu. Karena percuma ininya bagus, tapi seperti yang saya bilang tadi, yang ini yang suka dihiraukan justru malah akhirnya akan jelek. Yang harusnya umurnya lebih lama, ini baru beberapa hari atau beberapa bulan sudah rusak seperti itu. Nah, selanjutnya untuk mempermudah saat merakit HPL-nya ya, kita siapin desainnya dulu sebelum kita merakit ini. Jadi kita bisa menghitung kebutuhan misalkan warna birunya berapa, warna merahnya berapa, full spektrumnya berapa, dan lain sebagainya. Jadi kita bikin dulu desainnya seperti ini nih contohnya. Nah, seperti ini. Jadi ini nanti dapat mempermudah juga pas pemasangan. Jadi nggak dadakan lah kasarnya, karena kita udah punya susunannya. Jadi kita tinggal solder. Beres seperti itu. Ini sangat penting sekali menurut saya, sangat mudah. Jadi kita udah bisa menentukan ini warnanya ini butuh berapa, warna ini butuh berapa, dan lain sebagainya. Nah, oke, nggak usah berlama-lama. Nanti saya juga jelaskan juga pas kita merakit ini lebih detailnya. Oh, ini juga nih belum nih. Nah, ini adalah box ya. Ini box nanti buat si box lampu ini dari akrilik biar lebih kece. Oke, nanti juga di belakangnya ada kipas juga. Seperti itu. Oke, lanjut aja kita praktekkan. Simak baik-baik. Oke, ini udah kita siapkan ya semuanya seperti yang saya bilang tadi di awal. Jadi ini sengaja udah ditempel si PCB Star itu ya. Ini yang ini nih. Ini si PCB Star udah kita tempel pakai thermal tape ya. Jadi ini untuk menghantarkan panas dari si PCB Star ini ke heatsink. Nah, heatsinknya ini kita pakai dari aluminium ya. Kita pakai dari aluminium karena aluminium merupakan salah satu konduktor yang bagus ya untuk mengalirkan panas seperti itu. Nah, ini sengaja udah ditempel, itu maksudnya sebenarnya ini udah kita pasin sama si lubang boxnya ini nih yang dari bahan akrilik nih. Jadi ini lubangnya ini udah kita pasin seperti itu. Jadi sengaja udah langsung ditempel dan biar nggak lama juga gitu kan. Intinya teman-teman udah paham lah ya. Itu. Nah, terus langkah pertama itu apa? Nah, sebelum kita pasang si LED HPL-nya, nah kita jangan lupa nih pakai thermal paste ya. Susah. Nah, thermal paste juga ini ada beda-beda ya, ada macam-macam. Di sini kan biasanya di keterangannya ada nih. Ini ada kualitas ya, konduktivitasnya ada kan nih 1,93 satuannya W per MK atau Watt per meter persegi Kelvin. Semakin besar konduktivitasnya, maka itu daya hantar panasnya semakin bagus dan otomatis juga semakin mahal harganya ya. Tapi untuk sekelas LED HPL itu cukup di 1 sampai 2 watt per meter persegi Kelvin. Di sini kan ada nih keterangannya. Seperti itu. Nah, kalau yang pertama saya pakai ini dulu. Nah, ini kita kasih di PCB Star-nya, nggak usah banyak-banyak ya, cukup tipis-tipis saja biar nggak belepotan kemana-mana.
intinya nanti asal merata ya. Jadi kita pakai ini dulu semua, satu baris boleh, atau mau langsung semuanya boleh. Tapi kalau saya biasanya satu baris dulu supaya nggak kena tangan ya pas kita nyolder tuh. Jangan banyak-banyak biar nggak rambetek. Rambetek? What is the meaning rambetek? Nah, saya ingatkan lagi teman-teman, kalau ini kegunaannya itu untuk menghantarkan panas dari LED HPL ke PCB start ya. Jadi kan LED HPL itu kan sangat panas ya pas dinyalain. Itu kalau sistem pendinginannya, anggap ini sistem ya. Sistem pendinginannya tidak sempurna, panasnya tidak tersalurkan, maka si LED HPL itu akan cepat rusak atau umurnya tidak panjang. Nah, ini kan titik yang pertama tadi itu kan adalah cool white ya. Jadi kita akan ambil yang LED cool white seperti itu. Nah, ini dia. Ini kita ambil. Jangan sampai ketukar sama yang lain ya, sama warna yang lain. Nah, ini di sini kan di kakinya tuh ada positif, ada negatif ya. Jadi kebalik pas pasang di PCB startnya, karena kalau misalkan kebalik itu nanti nggak nyala semua, satu baris lah atau satu driver itu nggak bakalan nyala seperti itu. Jadi jangan sampai kebalik, harus hati-hati. Nah, langsung kita, ini udah panas. Nah, ini kita tempel. Ini kan kaki positif ke positif juga ya. Pertama kita yang penting si timahnya ini nempel dulu. Nanti untuk ngerapihinnya bisa terakhir ya. Dan pastikan si LED HPL ini benar-benar nempel ke PCB startnya ya. Jadi sambil disolder kita sambil tekan ya. Nah, seperti itu, dipastikan nempel. Jangan sampai ngambang. Kalau ngambang itu percuma, nanti si panasnya dari LED HPL ini tidak tersalurkan. Jadi nanti umur HPL-nya juga bakalan berkurang gitu, cepat mati. Nah, selanjutnya titik nomor 2 adalah merah ya. Merah sama seperti tadi. Langsung kita solder aja, tempel. Aduh. Seperti ini. Sebelahnya juga sama. Pastikan benar-benar nempel sambil ditekan. Seperti itu. Nah, biar lebih yakin lagi nanti teman-teman bisa tambahin lagi timahnya ya. Seperti itu. Dan lanjutkan sampai semuanya beres sesuai dengan desain atau susunan warna yang teman-teman bikin nanti.
Nah, teman-teman, ini sekarang kita sudah beres pasang LED HPL-nya ya. Jadi ini udah kita sesuaiin warna-warnanya sesuai yang desain yang kita bikin sebelumnya itu. Nah, setelah ini kita bakalan pasang untuk box akriliknya ya, sama lensanya. Kita lensanya pakai yang 60 derajat. Jadi bagaimana hasilnya nanti, sketch apa hasilnya nanti, terus ikutin video ini.
Nah, teman-teman scaper, tadi kan udah lihat ya pemasangannya dari awal sampai kita pasang casing box dari akrilik ini biar lebih kece lagi. Nah, ini di penutupnya, penutup atasnya ini kita juga udah tambahin kipas ya, kipas PC ya, kipas komputer. Jadi ini gunanya untuk mendinginkan ini juga nih, untuk mendinginkan si heatsink yang aluminium ini nih, dan driver juga, sekaligus driver juga. Jadi nanti panas di sini bisa terkontrol. Jadi kita sebelum kita baut rapi ya, kita buat rapi, alangkah lebih baiknya di tes dulu ya, apakah kipasnya menyala sama lampunya menyala atau tidak. Ini udah kita colok, kita coba tes, nyalakan ya. Nah, ini kipasnya ketiga-tiganya nyala ya. Tiga-tiganya nyala. Terus kita cek lampunya, nyala juga sih, udah kelihatan dari sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Udah. Nanti sekece apa, sebagus apa, nanti lihat setelah kita pasang di tank ya. Oke. Nah, sekarang tinggal kita rapiin dulu nih. Nanti hasilnya seperti apa, lihat nanti. Oke, saatnya kita pasang lampu yang barusan kita buat ya di tank 120 ini. Jadi memang rencananya lampu yang kita bikin tadi itu buat menggantikan lampu yang ini. Nah, sekalian mau nunjukin ke teman-teman bagaimana hasilnya lampu yang tadi kita buat. Biar nggak penasaran, langsung saja kita ganti, oke?
Nah, ini dia udah kita pasang ya lampunya. Ini 200 watt. 200 watt itu kita bagi menjadi dua mode, yaitu 150 dan 200. Kita coba nyalakan. Nah, ini 150 watt. Dan ini 200. Nah, keren kan? Kece badai. Jadi saya cukupkan video kita kali ini. Dan buat teman-teman jika ada pertanyaan, tetap ya jangan sungkan-sungkan untuk tulis di kolom komentar. Dan saya ingatkan juga nih buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jika suka dengan videonya jangan lupa di like. Mega Aquatic Design, let's cap and rock and roll.